Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu peserta kursus yang saya hormati, alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti belajar bersama ilmu kaidah bahasa Arab ini. Selanjutnya, sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya Ibu Esi, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ibu Linda sehat? Ibu Mimi sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Ibu Linda, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ibu Tanti sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita mulai kita baca Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'i man syahida awal wa akhir wa ila muallif hadzal kitab wa li salamatina wa najahna fi dunya wal akhirah. Syaurillah wa ila muallif hadzal kitab syaurillah lana lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu sekalian, untuk pada malam hari ini kita melanjuti keterangan yang belum kita terangkan, yang belum saya sampaikan kemarin mengenai asmaul khamsah dan af'alul khamsah. Tepatnya di layar ada di nomor 6 dan nomor 7. Nomor 6 dan nomor 7 itu pembahasan pertama kita pada malam hari ini ya. Nomor 6 di situ tertulis af'alul asmaul khamsah. Jadi yang nomor 6 itu tertulis asmaul khamsah. Artinya asmaul khamsah itu ibu-ibu isim-isim yang 5 secara arti ya. Kita di nomor 6 di asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu artinya isim-isim yang 5. Maksudnya isim-isim berarti kalimat isim ya. Isim-isim yang 5. Apa saja isim-isim yang 5? Yang pertama adalah abun. Ini semua kelompoknya ibu ya. Di situ ada abun pertama, yang kedua akhun, yang ketiga hamun, yang keempat famun, yang kelima zu. Abun itu artinya bapak, akhun artinya saudara laki-laki, hamun artinya paman, famun artinya mulut, zu artinya yang memiliki. Kemudian contohnya di bawah ada contohnya mengenai asmaul khamsah. Yang saya contohkan cuma di lafadz abun ibu ya, karena yang lain mengikuti caranya. Seperti contohnya abu, yang abun abuka, abaka, abika. Abuka ini nanti ketika kondisi di i'rab rofa, karena katanya kemarin asmaul khamsah ketika rofa tanda rofanya menggunakan wawu. Yang kuning itu tanda rofa abuka. Kemudian ketika nasab katanya kemarin maka tanda nasabnya adalah menggunakan alif. Yaitu abaka menjadi abaka.
Kemudian yang jar menggunakan ya. Menggunakan ya menjadi abika. Itu ketika jar. Artinya adalah bapakmu. Semua artinya itu bapakmu ibu ya. Kalau kita ganti umpamanya akhun, sama berarti nanti akhun berarti akhuka rofaknya. Kalau yang nasabnya akhoka dan jernya akhika. Kalau umpamanya diganti ke hamun, hamuka rofaknya, nasabnya hamaka dan jernya menjadi hamika. Itu sama. Ngikutin semuanya. Famun, mulut. Ini yang agak berbeda. Nanti kita bahas di papan tulis Bu ya. Yang famun ini memang agak berbeda. Menjadi fuka, rofaknya, nasabnya faka, jernya menjadi fika. Nanti kita bahas di papan tulis saja yang untuk famun. Zu malin umpamanya. Yang zu juga nanti kita bahas di papan tulis Ibu ya. Jadi intinya isim yang 5 yaitu abun, akhun, hamun, fudhu. I'rabnya sudah kita bahas kemarin, kapan rofa pakai apa, nasab pakai apa, jar pakai apa. Nanti untuk keterangan lebih luasnya kita bahas di papan tulis. Itu asmaul khamsah. Kemudian af'alul khamsah. Selanjutnya adalah yang af'alul khamsah. Af'alul khamsah fi'il yang 5. Yaitu fi'il mudhari yang bertemu ini af'alul khamsah sekarang. Fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah. Contohnya di situ warnanya sama, yaf'alani, taf'alani. Itu ada alif namanya alif tasniyah Ibu. Nanti kita bahas. Kemudian yaf'aluna, taf'aluna, atau katanya itu bertemu dengan waw jama'. Yang warna hijau itu warna tandanya waw jama'. Yaf'aluna, taf'aluna. Yang terakhir itu ya muannas mukhatabah. Taf'alina, itu ada ya-nya namanya ya muannas mukhatabah. Ini semua yang disebut dengan af'alul khamsah, fiil yang 5. Untuk cara pengi'rabannya beda dengan asmaul khamsah. Jadi kalau asmaul khamsah isim, kalau af'al berarti fiil, sudah berbeda. Itu definisinya. Sekarang kita bahas lebih luas lagi mengenai asmaul khamsah dulu Ibu ya. Kita terangkan dulu mengenai asmaul khamsah. Abuka. Qoma abuka. Qoma abuka. Abuka ini adalah asmaul khamsah Ibu ya. Abuka asmaul khamsah. Dibaca rofa karena menjadi fa'il. Rofanya menggunakan waw. Tapi suatu waktu rofanya itu tidak menggunakan waw, tapi menggunakan harokat. Maka rofa menggunakan waw ini ketika asmaul khamsah ini dimudhofkan. Asmaul khamsah abu ini statusnya dimudhofkan. Dimudhofkan kepada ka ini Bu ya. Ada ka abuka. Makanya dibaca abuka menggunakan waw rofaknya. Dan contoh yang lain sama. Kemudian andaikan ka-nya dibuang, itu sebagai sandaran, maka nanti berubah. Asmaul khamsah itu berubah jadinya, tapi menggunakan i'rabnya harokat, koma abun. Menjadi koma abun. Koma abun. Tidak menggunakan waw lagi ketika rofa. Kenapa? Karena asmaul khamsah ini tidak dimudhofkan, tidak disandarkan kepada yang lain. Sendirian saja. Kalau sendirian seperti ini,
Tidak boleh kita nanti menggunakan wawu. Umpamanya kita menggunakan wawu lalu menjadi koma abu. Ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Koma abu. Kenapa? Karena asmaul khamsanya sendirian dalam bentuk mufrad. Maksudnya tidak dimudhafkan ya, tidak disandarkan. Kalau nanti disandarkan baru seperti tadi koma abuka. Kalau tidak ada kanya atau tidak ada lafaz lain setelahnya asmaul khamsah itu, maka rofaknya menggunakan wawu. Seperti itu. Itu untuk abun, akhun, hamun dan yang lain. Bisa dipahami Bu ya mengenai asmaul khamsah? Kemudian saya lanjutkan yang tadi, yang beda dari abun, akhun, hamun, fudhu. Yang beda itu yang nomor 4, yang fu. Fu itu asalnya koma, tapi ini bukan koma kalau fu. Fu itu artinya mulut atau famun. Kata dasarnya tadi itu adalah famun. Asalnya adalah famun, Ibu ya. Famun. Famun ini asmaul khamsah. Artinya famun ini adalah mulut. Famun ini artinya mulut, Ibu ya. Termasuk bagian dari asmaul khamsah. Khusus famun itu berbeda. Famun itu kalau ingin disamakan i'rabnya seperti rofa menggunakan wawu, nasab menggunakan alif, jar menggunakan ya, maka mimnya harus dibuang. Mimnya harus dibuang. Umpama kita buat contoh, ro'a itu seperti contoh ro'a itu faka, menjadi faka. Ini yang nasab, Ibu ya. Yang nasab, ra'aitu faka. Ini asmaul khamsah. Mimnya hilang. Mim yang ini itu menjadi hilang. Makanya boleh menggunakan alif. Ra'aitu faka. Syaratnya harus mimnya ini dibuang. Mimnya dibuang. Yang famun mimnya itu ini dibuang, Bu ya. Ini dibuang mimnya. Baru bisa menggunakan alif rofaka. Kemudian kalau yang nasab, yang rofa, kita contohkan yang rofa. Contohnya yang rofa adalah kita buat yang rofa semisal toba. Toba ini artinya bagus ya. Toba fuka. Umpamanya kita tulis toba fuka. Fuka. Ini asmaul khamsah yang famun. Bisa menggunakan wawu seperti abuka. Karena kenapa? Karena mimnya lafaz famun itu dibuang. Menjadi toba fuka. Toba itu artinya baik atau bagus. Makanya ada toyib. Toba fuka. Menjadi rofaknya menggunakan wawu. Kenapa menggunakan wawu? Karena mimnya dibuang. Begitupun nanti ketika jar menggunakan ya kalau mimnya dibuang. Kalau sekarang mimnya kita taruh. Kalau mimnya ditaruh, maka harakatnya sama seperti isim mufrad. Seperti kitoba, maka kalau mimnya ditaruh, menggurak rofaknya menggunakan dhamma menjadi famuka. Toba famuka. Jadi kayak biasanya harakatnya. Kenapa? Karena tidak dibuang mimnya. Toba famuka.
mulutmu bagus contohnya. Toba famuka. Tidak boleh menggunakan waw setelah mim, nggak boleh dikasih waw. Kenapa? Karena ada mimnya. Nah ini ada ininya. Kalau ada ininya maka i'rabnya sama dengan isim mufrad, yaitu rofaknya menggunakan dhamma famu, nasabnya menggunakan fathah fama, jernya menggunakan kasroh menjadi fami. Itu syarat, itu terkhusus untuk asmaul khamsah yang famun ini, itu yang berbeda itu ya. Itu yang berbeda. Jadi syaratnya khusus asmaul khamsah famun bisa rofaknya menggunakan wawu, rofaknya menggunakan nasabnya menggunakan alif, jarnya menggunakan ya ketika mimnya dibuang. Kalau mimnya ditaruh famun nggak dibuang, maka rofaknya menggunakan dhamma, nasabnya menggunakan fathah, jarnya menggunakan kasroh sama dengan isim mufrad. Nah, itu khusus asmaul khamsah famun. Kemudian ini yang famun saja, yang lain tidak sama ya, yang lain sama. Yang zu itu artinya yang memiliki. Zu itu artinya memiliki. Seperti zumalin, huwa, umpamanya kita tulis contoh huwa zumalin. Dia laki-laki memiliki harta. Ini dibaca rofa. Mana rofaknya? Ini menggunakan waw. Zu. Zumalin. Wa zumalin. Dia laki-laki memiliki harta. Ketika nasab, maka nanti kalau nasab maka zamalin. Kalau jar maka nanti menjadi zimalin. Seperti itu. Itu sama, kalau zu sama, beda tidak beda dengan yang famun. Jadi abun, akhun, hamun, zu itu sama i'rabnya. Kalau yang famun nanti harus membuang mimnya, baru sama dengan yang lainnya. Itu rafa'nya menggunakan wawu, nasabnya menggunakan alif, jarnya menggunakan iya. Nah, itu zumalin. Tapi lafat yang setelahnya zu itu harus berupa seperti ini, seperti malin ya. Berupa malin, isim jenis zahir, enggak boleh berupa isim sifat. Enggak boleh berupa isim sifat. Seperti itu. Umpamanya kita berganti kepada isim sifat umpamanya. Kita ganti dengan isim sifat. Isim sifat contohnya adalah jahil umpamanya. Huwa zu jahilin. Umpamanya kita tulis huwa, dia zu jahilin. Ini tidak boleh, ini enggak boleh ini. Kenapa? Karena jahil ini isim sifat, yaitu sifat bodoh. Zu wa zu. Ini tidak boleh. Digandeng dengan ini tidak boleh. Lafaz jahil. Kenapa? Karena jahil ini isim sifat. Sifat apa? Sifat bodoh. Yang bodoh, itu namanya isim sifat. Kalau harta, malin, harta, tidak ada yang harta, tidak harta. Nah, itu namanya isim zahir. Tidak ada yangnya. Huwa zu jahilin. Nah, itu enggak boleh. Ini enggak boleh, Bu ya. Maka syaratnya yang setelahnya zu ini harus berupa isim zahir. Atau kita ganti contohnya, setelahnya zu bukan malin tapi ilmin. Zu ilmin itu boleh karena bukan isim sifat, bukan sebuah sifat tapi sebuah ya isim biasa, isim zahir. Dia orang yang mempunyai ilmu. Zu ilmin. Ini boleh. Dia orang yang mempunyai ilmu. Makanya harus jenisnya harus isim zahir, bukan isim sifat. Tadi kayak yang bodoh itu isim sifat itu tidak boleh. Ini mengenai asmaul khamsah.
Kemudian harus mufrad, harus mudhaf, tadi sudah betul mufrad. Kemudian tidak harus mufrad. Artinya isim asmaul khamsanya mufrad seperti tadi ya Bu ya. Seperti tadi qoma abuka. Qoma abuka. Ini mufrad. Satu bapak berarti. Qoma abuka. Satu bapak. Bapakmu satu. Satu bapak. Qoma abuka. Mufrad, dalam keadaan mufrad. Kalau nanti ditasniahkan, itu beda nanti kalau ditasniahkan. Sama dengan isim tasniyah. Sama dengan isim tasniyah, yaitu ya rofaknya menggunakan alif dan nun, jarnya menggunakan ya dan nun. Bukan lagi menggunakan waw seperti ini. Contohnya di Al-Quran itu ada, di Al-Quran itu ibu-ibu sering baca juga mungkin di surah Al-Kahfi, seperti di Al-Kahfi itu fakana abawahu mu'minaini. Fakana abawahu abawahu, seperti lafaz abawahu. Kita langsung ke abawahu. Di surah Al-Kahfi itu kalau yang ibu sering baca ada abawahu. Abawahu ini isim tasniyah, abun menjadi abawahu. Jadi rofaknya menggunakan alif. Ini Bu. Ini beda, bukan menggunakan wawu lagi, tapi alif dan nun. Tapi nunnya dibuang karena diidhofah, karena dimudhofkan kepada hunya, maka nunnya dibuang. Itu nanti di Al-Kahfi fakana abawahu mu'minaini. Jadi syaratnya yang pakai wawu itu harus dalam keadaan mufrad, abun, abukah, itu aja. Tidak dalam keadaan tasniyah. Kalau dua ayahmu itu tidak boleh. Atau ayah-ayah yang banyak, bapak-bapak yang banyak itu tidak boleh menggunakan wawu, harus mufrad. Itu syarat-syaratnya mengenai asmaul khamsah. Ada yang mau tanyakan ibu-ibu mengenai asmaul khamsah? Sudah paham semua mengenai asmaul khamsah? Oh, yang tadi afwan Pak Ustadz. Iya. Oh, yang isim zohir tadi itu maksudnya isim apa itu Pak Ustadz ya? Maksudnya jenis isim jenis zohir, maksudnya tidak ada seperti harta. Harta itu tidak ada. Untuk mengetahui isim sifat, untuk lebih mudahnya itu biasanya artinya itu ada yangnya Ibu ya. Ada yangnya. Kalau harta kan zumalin tadi umumnya, orang yang punya harta, bukan orang yang mempunyai yang harta, tidak. Artinya tidak ada yangnya, untuk memudahkan tidak ada yangnya. Seperti makanya ilmin zu ilmin, orang yang punya ilmu. Jadi tidak ada, untuk memudahkan tidak ada yangnya. Bukan isim fa'il. Isim fa'il itu kan isim sifat Ibu. Oh, bukan itu. Iya. Kalau isim fa'il tadi contohnya apa tadi Pak Ustadz? Zu jahilin umpamanya. Oh, jahilin. Orang yang bodoh umpamanya. Itu tuh nggak bisa. Umpamanya isim fa'il semuanya bisa, seperti doroba, doribun, zu doribin, enggak boleh itu. Karena khusus isim zohir, bukan isim sifat. Seperti itu Ibu ya. Oh ya. Jadi berarti kalau zu tidak boleh dibarengi setelahnya disandarkan dengan isim fa'il gitu ya Pak Ustadz. Atau isim sifat, lebih umumnya isim sifat, dan di antara isim sifat adalah isim fa'il. Makanya baitun itu boleh. Ana zu baitin, saya orang yang punya rumah, boleh, karena bait itu rumah, bukan sifat, bukan jenis daripada isim sifat, tapi isim zohir. Semuanya bisa, yang penting bukan isim sifat. Kita masih azan, jeda dulu sebentar Ibu ya. Iya, baik Pak Ustaz. Baik, kita lanjut. Tadi yang ditanyakan sama Bu Esi ada
Ya, yang isim tadi udah itu Pak Ustadz. Iya. Lagi Kemudian ya kemana nih? Lanjut lanjut ditanyakan yang mana? Kalau yang tadi untuk isim tasniyah rofanya berupa alif yang terakhir itu loh Pak. Iya. Yang abawahu itu untuk semua asmaul khamsah. Iya, semua asmaul. Maksudnya yang kata-kata abun, akhun, famun, apa tadi itu Pak? Yang kalau hal yang harus mufrad Ibu ya. Iya. Famun enggak ya? Iya. Famun kecuali famun kali ya. Famun zu. Nanti isim tasniyahnya rofaknya berupa alif gitu Pak Ustaz. Iya. Rofaknya menggunakan alif ditambahi apa? Alif dan nun. Kalau nasabnya atau jernya menggunakan ya dan nun. Tidak menggunakan seperti dalam keadaan mufrad. Seperti itu Ibu. Lagi tadi yang lupa ya, kalau nanti asmaul khamsah dimudhafkan kepada dhamir mutakallim wahda. Seperti itu juga tidak menggunakan rofaknya kayak waw, tidak. Seperti saya tulis dulu koma, seperti koma abi umpamanya. Koma abi. Ini kan dibaca rofa Ibu ya. Tapi tidak menggunakan koma abu, tidak. Tapi rofaknya menggunakan dhamma yang dikira-kirakan. Kenapa? Karena berhadapan dengan ya mutakallim, koma abi. Jadi mengikuti ya mutakallimnya, seperti itu. Itu yang khusus ya mutakallim. Jadi bukan pakai waw lagi, bukan. Itu saja tambahannya Ibu. Ada lagi Ibu? Mengenai asmaul khamsah? Kalau untuk kata itu Pak Ustadz, umun, ya ibu itu. Itu. Apakah berbeda atau gimana? Umun tidak masuk Ibu ya. Iya, memang dia tidak masuk. Berarti. Tapi kalau misalnya disandarkan, kalau ya ibumu, misalnya ibumu, berarti kalau rofa, berarti umuka juga gitu Pak Ustaz. Kalau sekali saya tulis dulu ya, biar jelas. Coba kita contoh. Qalat. Qalat. Ummuka umpamanya. Ya. Ini tulis kalau ummuka seperti ini Bu ya. Karena tidak masuk bagian daripada asmaul khamsah. Qalat ummuka. Berarti wawnya tidak ada. Tidak ada Ustaz. Karena asmaul khamsah itu sudah tertentu di situ saja Bu. Abun, akhun, hamun, fu dan zu. Nanti kalau lebih tinggi, kalau lebih tinggi lagi ada tambahannya pelajarannya. Kalau di kitab lebih tinggi lagi, nanti bukan asmaul khamsah lagi namanya Bu, tapi asmaul sittah. Bisa tengok sendal bunda. Itu. Asmaul sittah. Tapi untuk sekarang yang biasa aja dulu. Nanti coba nanti kalau yang paling tinggi itu pelajarannya di kitab yang tinggi seperti Alfiyah, nanti ada tambahannya, bukan pakai asmaul khamsah lagi karena ada 6 dia, yaitu ada tambahan yang namanya hanu. Tapi ini cuma sekedar informasi saja Ibu ya. Ini termasuk asmaul sittah kalau di kitab Alfiyahnya, kitab yang tinggi. Jadi biar Ibu nggak tahu kalau ternyata ada asmaul sittah. Berarti ada tambahannya. Apa tambahannya? Hanu. Ini dibahas di kitab namanya Alfiyah nanti Ibu. Itu udah tinggi. Artinya apa Pak Ustaz? Hanu itu artinya idin umpamanya. Atau kita artikan ini, makanya ada kata-kata nggak jelas hanu zaidin. Hanu zaidin ini
Namanya ini ada yang mengatakan anunya Zaid. Makanya itu katanya digunakan untuk kata yang jorok juga, Ibu. Ngerti Ibu ya? Konotasi Iya. konotasi apa ya? Kurang baik gitu. Iya. Negatif. Isyarah ya, kayak isyarah gitu deh, Bu. Taruh, iya. Iya. Itu ada di nanti ya, intinya untuk harakatnya, untuk i'rabnya berbeda. Tidak sama dengan asmaul khamsah. Seperti itu. Tapi itu dikategorikan di kitab yang tinggi di Alfiyah itu dikategorikan termasuk asmaul sittah. Bagian dari yang abun, akhun, hamun, fudhu, hanu yang terakhir. Baik, untuk asmaul khamsah ada yang soalnya banyak nanti di Quran itu asmaul khamsah banyak, Ibu. Baik yang abun, kalau umun bukan. Abun, akhun itu banyak di Quran. Kalau untuk isim jamaknya gimana tuh, Pak? Isim jamaknya. Oh, isim jamaknya umpamanya ya. Jamaknya abun lah. Abun. Kayaknya kalau sudah jamak sudah biasa itu. Abun jamak iya, jamaknya itu aba. Sudah biasa berarti, Bu ya. Aba. Iya, coba kita tulis koma aba uka, di Quran juga banyak kalimat aba. Koma aba uka. Aba uka. Aba ini ada gininya bisanya, Bu. Jadi aba u. Jadi pakai rofa sudah. Rofaknya menggunakan dhammah. Sama seperti isim kan jamak taksir berarti, Bu ya. Berarti sudah beralih ke jamak taksir, artinya rofaknya pakai dhammah, nasabnya pakai fathah, jarnya menggunakan kasroh. Sudah tidak termasuk dari bagian tadi. Jadi intinya asmaul khamsah itu normal, tetap abun, akhun, tidak berubah. Seperti itu. Kalau sudah berubah nanti sesuai perubahannya. Kalau ke taksir berarti normal i'rabnya, tidak sama dengan asmaul khamsah. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu? Kalau tidak ada, saya beralih ke af'alul khamsah. Ya, yang af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu contohnya tadi seperti kalau banyak, intinya af'alul khamsah itu semua fi'il mudhari'. Jadi semua fi'il mudhari' itu namanya nanti kalau ketemu alif tasniyah, waw jamak, itu berbentuk namanya af'alul khamsah. Cara pengirapannya beda. Di Quran itu banyak, Ibu ya. Contohnya kita ambil satu contoh. Contohnya adalah yaf'alu, yang wazan lah contohnya. Yadribani umpamanya. Kita akan ambil ke contoh yang biasa dulu, seperti yadribani. Yadribani ini namanya sudah af'al khamsah. Jadi jangan ini apa namanya? Ini fil mudhari'. Bilangnya harus ini namanya af'alul khamsah. Kenapa disebut af'alul khamsah? Ya memang fi'il mudhari'. Ketika bertemu dengan alif tasniyah ini, maka sudah disebut dengan af'alul khamsah. Di antaranya yadribani. Yadribani ini artinya dua laki-laki yang sedang memukul. Karena di sini dalam yadribani mengandung dhamir. Dhamir apa kira-kira, Ibu? Dhamir dua orang. Berarti dua orang laki-laki. Iya. Kalau dua itu dhamirnya sama, Ibu. Untuk perempuan, laki-laki sama-sama memakai huma. Huma ini laki-laki, perempuan semuanya pakai huma. Yang penting dua. Huma juga, laki-laki huma, perempuan huma. Yadribani. Ini alif tasniyah, gara-gara jumpa alif fil mudhari ini, yadribu ini jumpa alif tasniyah, maka disebutlah dengan sebutan af'alul khamsah. Seperti itu aja, Ibu. Nanti pengaruhnya apa? I'rabnya beda. Kalau rofaknya tetap ya, kalau rofaknya tetap yadribani. Ini yadribani ini sudah kondisi rofa, Ibu ya. Jadi yadribani ini sudah kondisi rofa. Makanya normal yadribani.
Rofaknya menggunakan alif dan nun, katanya kemarin yang i'rab normal. Kalau nasab maka menjadi apa kalau nasab Ibu? Maka nunnya dibuang. Dibuang. Kita buang aja nunnya. Yadriba. Kalau jazm menjadi sama, lam yadriba. Membuang nunnya. Inilah i'rabnya af'alul khamsah. Ini alif tasniyah. Kalau perempuan berarti kita kembalikan lagi nunnya. Ini khusus laki-laki. Kalau ini dijadikan untuk perempuan menjadi apa? Menjadi tadribani. Tapi kalau ghaibah, itu kalau mukhatab sama juga, ke laki-laki bisa nanti. Nanti kita belajar domir juga, domir ghaib, domir hadir, domir mukhatab, mukhatabah. Kita belajar di sorofnya itu. Ini tuh bagian sorof Ibu. Yadribani. Ini alif tasniyah. Kemudian yang wawu jama' seperti apa contohnya yang wawu jama'? Maka yang wawu jama' contohnya adalah yadribuna. Yadribu. Nah, ini wawu jama'. Wawu ini maksudnya wawu jama'. Wawu yang menunjukkan orang banyak. Anggap sekarang yang laki-laki. Yadribuna, mereka orang laki-laki sedang memukul. Yadribuna. Wawu inilah namanya ujama. Yadribu bertemu dengan wawu ini namanya af'alul khamsah. Nasabnya ini rofa. Rofanya tetap yadribuna. Kalau nasab nanti memasukkan an umpama menjadi ayadribu. Tapi di sini harus dikasih alif. Kita umpamanya nasab. Kalau nasab maka di sini diganti alif. Alif ini sebagai petanda bahwasanya wawu ini namanya wawu jama', seperti itu. Ini yang bertemu dengan wawu jama'. Kemudian yang bertemu dengan ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah berarti perempuan dia. Menjadi kalau contohnya adalah tadribina. Ini perempuan Ibu. Tadribina. Ya ini namanya ya muannas mukhatabah yang menunjukkan perempuan. Berarti tadribina kamu perempuan. Ya muannas mukhatabah ya yang menunjukkan untuk perempuan yang diajak bicara, menjadi tadribina kamu perempuan memukul artinya itu. Seperti itu. Bisa dipahami Ibu mengenai af'al khamsah? Kalau sama Ibu ya, kalau nasabnya membuang nun. Kalau jazmnya juga membuang nun. Jazmnya membuang nun, lam tadribi. Seperti itu. Kalau nasabnya Pak Ustaz sama? Kalau nasabnya sama, nasab dan nasab dan jazm. Nasab dan jazm. Jar nggak ada Bu ya. Bisa dimengerti Bu semuanya. Nanti bisa dituliskan Pak Ustaz. Yang rafa'nya yang nasab dan yang jazm, umpamanya kita tulis yang nasab dulu. Datangkanlah amil nasab yang sudah biasa, yaitu an umpamanya. Ini yang biasa banyak nanti Bu ambil nasab Ibu ya. Antad ribi. Antad ribi. Nah, ini namanya ya muannas mukhatabah.
Antadribi, nunnya menjadi dibuang. Kenapa dibuang? Karena kemasukan an. Amil nasab af'alul khamsah dengan cara membuang nun, hadfun nun. Antadribi. Kalau jazm, antadribi artinya sama Ibu ya. Antadribi, cuman kalau ada a-nya ya kita tambahi untuk. Untuk biasanya ya. Kemudian kalau ganti amil jazm sama, tulislah amil jazm. Lam, masukkan lam menjadi lam tadribi. Membuang nunnya, lam tadribi. Janganlah kamu perempuan memukul. Seperti itu. Bisa dipahami Bu? Itu yang af'alul khamsah. Banyak nanti contoh-contoh di Al-Quran juga banyak. Bisa direka-reka nanti, bisa dipraktekkan ketika coba-coba baca Al-Quran, coba-coba mempraktikkan. Nih. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Mengenai af'al khamsah atau asmaul khamsah? Nanti coba-coba yang belum dipraktekkan adalah di contoh praktek asmaul khamsah, af'alul khamsah. Nanti saya juga buatkan praktek mengenai af'alul khamsah dan asmaul khamsah, dan yang belum, yang seperti sirat isim ghairu munsharif itu belum buat praktek. Ada lagi yang kan tadi mati lampu Pak Ustadz. mati lampu ya. Iya, mati lampu. Ya, baik, kita sudah sampai juga ke jam. Yang terakhir kemarin yang mengenai lafaz zaujun Ibu ya, Ibu Esi. Yang mengenai zaujun. Oh iya, zaujun. Zaujun itu saya lihat di Al-Qur'an, di lafaz zaujun yang muncul di semua ayat di Al-Qur'an itu maknanya berarti untuk zaujun bisa suami, zaujun bisa istri. Kalau kita kembali ke Al-Quran seperti itu. Untuk membedakannya bagaimana? Membedakannya melihat konteks ayatnya, pemahaman ayatnya, atau lafaz pemahaman ayatnya. Apakah itu bermakna laki-laki istri, lafaz zauj, apakah suami? Itu melihat susunan kalimatnya nanti. Ya kalau di Al-Quran, umpamanya kita bilang zaujatun, ya boleh. Karena itu perempuan, istri. Zaujun, suami. Zaujatun, istri. Cuman di Al-Quran lafaz zaujatun tidak ada. Jadi Ibu kalau cari lafaz zaujatun di Al-Quran itu tidak akan ada. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak akan jumpa yang namanya kalimat zaujatun. Oh gitu ya, baik Pak Ustadz. Tapi sebetulnya kalau di Ya. Dalam keseharian orang Arab berarti boleh. Itu zaujun dan zaujat. Iya. Zaujatun itu kan Ustadz. Ya itu biar lebih mudah, lebih paham gitu ya. Baik. Iya untuk ya. Baik. Selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan istiqomah penuh dengan keberkahan. Kita akhiri dengan pembacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Terakhir tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa.
Ma'assalamah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Syukran Pak Ustaz. Jazakallah khairan. Amin. Amin. Afan. Wa iyyakunna.